membahas mengenai bagaimana membuat strategi di perusahaan. Jadi dalam mata kuliah ini mungkin berbeda dengan mata kuliah akuntansi yang lainnya. Kebanyakan mata kuliah akuntansi yang lain itu kebanyakan kan hitung-hitungan dalam laporan keuangan, analisis laporan keuangan dan sebagainya. Mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah yang berbau manajemen secara kental ya, karena manajemennya yang banyak. Nah mungkin kalau walaupun ada orang akuntansi, karena di dalam pekerjaan Anda nantinya itu Anda tidak hanya melulu yang Anda bekerja itu ada yang memang kerjaannya sesuai dengan accounting, tapi Anda nanti ketika bekerja kan mau tidak mau Anda akan insya Allah menduduki beberapa jabatan di tempat pekerjaan Anda. Nah, ketika Anda jadi pimpinan, Anda akan membuat sebuah keputusan dalam perusahaan tersebut. Nah, karena itu pentingnya dasar-dasar pembuatan keputusan dalam perusahaan itu diajarkan di dalam mata kuliah manajemen strategik ini. Jadi walaupun ada, Bu ini kok gak ada Bu akuntansinya ya, manajemen banget ya, karena itu tadi dalam pekerjaan, dalam praktek di lapangan kebanyakan juga Anda ketika menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan, Anda dihadapkan pada beberapa pilihan yang mana Anda itu juga harus membuat keputusan tentang strategi perusahaan tersebut. Strategi itu yang kayak gimana sih? Macam-macam ya strategi itu ya. Misalnya Anda ingin memperluas pasarnya, Anda ingin menambah produknya, Anda ingin strategi kita adalah saya mau hemat efisiensi, atau saya mau membeli perusahaan lain. Nah, itu keputusan-keputusan seperti itu harus dibuat, harus dipelajari dengan konsep-konsep dasar pengetahuan Anda miliki. Jadi selama ini mungkin orang berbisnis cuma berdasarkan feeling aja, enaknya gimana, insting aja. Nah, Anda kan background dengan pendidikan dari latar belakang pendidikan ekonomi itu seharusnya ketika membuat keputusan tidak hanya berdasarkan pada insting atau feeling, enaknya pas ini saya buka cabang di sini, kenapa menurut menurut inspirasi dari ini. Nah, itu kan tidak rasional. Nah, karena itu diajarkan di sini tentang bagaimana caranya membuat keputusan itu berdasarkan data-data yang Anda miliki. Seperti itu gambarannya. Jadi saya akan share materi. Ini materi ini ada di dalam PPT yang ini sebenarnya ringkas banget yang ada di sini. Jadi makanya saya nggak kasihkan PPT yang ini karena PPT ini PPT yang sangat ringkas banget selama mata kuliah kita pelajari itu dalam satu PPT ini. Jadi bukan satu mata pertemuan tapi satu semester itu satu PPT begini. Ini memang PPT yang hanya ringkasan semata ya. Jadi manajemen strategik pengertiannya adalah ada beberapa definisi ya menurut beberapa para ahli. Menurut Michael Porter, dia bilangnya sebagai penetapan posisi perusahaan di dalam lingkungan. Piers Robinson mengatakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana-rencana untuk mencapai sasaran perusahaan. Ada W.F. Gluck mengatakan definisi manajemen strategik adalah kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan perusahaan dengan lingkungan untuk menjamin agar tujuan perusahaan tercapai. Coba saya share yang ini aja, ini terlalu singkat banget. Yang saya share ke Anda kemarin. Word-nya ini ya. Ya, mungkin di awal-awal ini Anda masih rada bosan dengan materinya karena banyak definisi-definisi di awalnya. Jadi
Kebijakan perusahaan atau business policy merupakan pemanfaatan cabang dari sebuah sistem keseluruhan dari ilmu ekonomi perusahaan. Jadi basic mata kuliah ini adalah Anda sudah harus bisa mendapatkan mata kuliah manajemen pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan administrasi akuntansi. Semua sudah Anda dapatkan ya. Manajemen pemasaran sudah dapatkan mata kuliah tersebut? Sudah Bu, Sudah. Bu. MSDM sudah kan? Sudah. Operasional sudah juga? Sudah. Nah, kita akan memakai dasar-dasar teori yang kita dapatkan selama Anda kuliah, mempelajari tentang manajemen pemasaran, manajemen operasional, MSDM, dan akuntansi untuk mendukung persoalan-persoalan di perusahaan. Jadi gini, kita manajemen strategik itu belajar kasus sebuah perusahaan. Kita belajarnya itu menyelesaikan kasus dari pengetahuan teori yang kita miliki ketika Anda belajar tentang manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, dan administrasi akuntansi untuk bagaimana menyelesaikan masalah perusahaan tersebut. Nah, karena itu ketika kita mendefinisikan, akhirnya manajemen strategik itu memiliki beberapa definisi seperti ini, seperti saya di tadi ya. Manajemen strategik didefinisikan sebagai ilmu tentang bagaimana merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan. Menurut Husein Umar, manajemen strategik adalah ilmu yang mengajarkan pada kita membuat atau memformulasi, implementasi, dan evaluasi dari keputusan strategis perusahaan. W.F. Gluck ini ya, Lawrence Gluck, William Gluck mengatakan manajemen strategik adalah keputusan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi. Whelan mengatakan bahwa manajemen strategik adalah suatu kesatuan rangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Nah, kalau dengan demikian itu berarti manajemen strategik itu apa sih kalau Anda rangkum dari beberapa definisi tadi? Jadi yang gampangnya kalau pakai bahasa Anda bagaimana? Apa manajemen strategik itu? Siapa mungkin bisa bantu saya? Ya, saya akan seringkali mengajak komunikasi Anda begini supaya memastikan Anda masih di dalam ikut perkuliahan ini dan menyimak gitu. Jadi saya juga pengen tahu apa yang saya sampaikan apakah bisa dipahami atau tidak gitu. Ini masih dasar sekali. Ini pendapat, jadi nggak usah takut-takut, saya kepinginnya Anda santai saja tapi tetap boleh berjalan. Coba diberikan definisi kalau gitu. Definisi manajemen strategik itu apa? Mungkin Mbak Alivia Enggak Ibu, saya mencoba ya Bu. Yeah. Manajemen strategi menurut saya adalah strategi itu kan rencana atau cara terhadap POAC yang akan diterapkan dalam sebuah perusahaan untuk mendapatkan target perusahaan itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan laba. Dan dalam strategi itu sendiri bukan hanya sebuah rencana, melainkan juga akan ada evaluasi terhadap strategi yang sudah dilaksanakan. Apakah strategi tersebut yang diterapkan dalam perusahaan tersebut udah maksimal atau belum. Kalau memang sudah maksimal bisa diteruskan atau dilanjutkan. Kalau memang belum maksimal terhadap perusahaan tersebut bisa dievaluasi dan direvisi kembali untuk menyusun strategi yang baru. Betul sekali Mbak Alivia. Apa yang dikemukakan Mbak Alivia itu tepat. Jadi bagaimana kita menyusun sebuah strategi yang untuk menyelesaikan beberapa masalah perusahaan sehingga tujuan perusahaan itu bisa tercapai pada intinya. Cuman tadi satu yang Anda jawab agak ini ya, bahwa tujuan perusahaan adalah tadi bilang apa? Memaksimalkan laba. Nah, oke, betul. Bahwa tujuan perusahaan adalah untuk maksimum laba. Di dalam manajemen strategik nanti kita akan belajar bahwa sebetulnya tujuan perusahaan itu nggak hanya semata pada laba, bahwa beraneka ragam tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada ini ya, siklus perusahaan atau kondisi lingkungannya bagaimana. Karena kenapa? Perusahaan itu tidak selalu menginginkan laba pada saat ini. Sekarang Pak coba bayangin, ketika kondisi COVID melanda,
kolaps semuanya, kondisi perekonomian itu turun jatuh, apakah perusahaan tujuannya adalah tetap ingin menghasilkan laba maksimal? Tidak. Tidak. Apa kira-kira kalau dalam kondisi seperti ini? Kadang-kadang hanya untuk survive saja itu sudah untung-untungan kan ya? Ya, untuk menstabilkan Mempertahankan, betul, agar menstabilkan. intinya Betul. Betul sekali, mempertahankan, menstabilkan kondisi perekonomiannya supaya perusahaan itu tetap running well, berjalan dengan baik. Nah, itulah Anda membuktikan bahwa apa yang di dalam selama ini kita belajar, mungkin kalau Anda orang akuntansi lebih banyak mindset itu terbentuk bahwa profit itu adalah orientasi yang utama. Tetapi kalau kita bicara secara makro di dalam perusahaan, ketika kita melihat situasi kondisi di luar, maka tidak harus tujuan perusahaan itu satu maksimum laba, tapi bisa yang lain-lain. Nah, nanti akan selama kita kuliah, kita akan pelajari tujuannya itu apa. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka strateginya bagaimana. Jadi tidak hanya satu tujuan, tapi ada beberapa tujuan yang nanti ketika kita ingin menetapkan tujuan yang mana, kita harus tahu situasi kita di dalam dan situasi kita di situasi lingkungan kita. Seperti itu. Ya. Makanya dalam perencanaan strategi, untuk menyusun strategi yang baik, kita harus melihat pada lingkungan. Selain pada kita sendiri, kita juga harus melihat pada lingkungan. Lingkungan kita bagaimana? Lingkungan itu, lingkungan perusahaan itu apa aja sih? Lingkungan, kalau boleh saya bertanya kepada Anda, lingkungan yang disebut lingkungan itu apa aja sih? Lingkungan perusahaan. Mungkin Mbak Ina Wahyu Aisyah Fatmaya. Lingkungan perusahaan itu apa aja sih yang termasuk lingkungan ini? Suaranya masih kurang terdengar ya. Yang termasuk lingkungan itu apa, Mbak Ina? Putus. Oke, Mbak. Siapa lagi? Mbak Ina terputus. Mbak Aisyah Salsabila. Mbak Aisyah Salsabila. Juhar ya. Lingkungan yang disebut lingkungan itu, lingkungan perusahaan itu yang kayak yang apa sih contohnya? Berarti lingkungan adalah sesuatu yang ada di luar perusahaan, yang selalu berkaitan dengan perusahaan. Apa aja? Misalnya kita bahas perusahaan, katakanlah perusahaan ini aja deh, supermarket, Giant Supermarket gitu ya. Lingkungannya siapa? Lingkungan Giant Supermarket itu siapa aja yang berkaitan dengan Giant? Karyawan tuh. Karyawan itu di dalam atau di luar? Di luar, di dalam. Di dalam, berarti bukan lingkungan internal berarti. Yang eksternal di luar perusahaan, di luar Giant. Masyarakat Atau konsumen. Terus apa lagi? kerjasama antar Termasuk supplier. Berangkat dari siapa? Perusahaan lain, berarti pesaing. Terus apa lagi? Pemasok. Terus apa lagi? Pemerintah? Iya, Ya. pemerintah. Iya, maksud pemerintah mengenai karena adanya PPKM dilarang masuk ke mall. Itu kan apa sih? Pemerintah kan mempengaruhi banget pada usaha itu juga. Berarti pemerintah juga lingkungan, kondisi ekonomi dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi itu adalah lingkungan. Nah, ketika kita menetapkan strategi, kita nggak hanya lihat pada, mungkin kalau orang akuntansi kebiasaannya lihatnya pada internal aja ya. Internal, bagaimana laporan dan sebagainya. Kita nggak harus lihat pada internal, tapi juga lihat pada kondisi eksternal. Makanya tadi, sekarang kalau kita tujuan perusahaannya adalah
untuk maksimum laba rasanya kurang cocok deh kalau untuk saat ini, karena semua situasi pandemi gak karu-karuan begini ini membuat orang itu semua drop. Kita bisa survive aja dulu. Nah, kita tahu itu kan karena kita lihat lingkungan. Kalau kita nggak lihat lingkungan ya kita pasti akan membuat target sendiri, harus paling maksimal. Padahal kan kondisi keluar kondisinya seperti itu, sehingga untuk target membuat maksimum laba juga akan sangat kesulitan, akan membuat stres kalau Anda tidak lihat pada ini. Sama kayak begini, Anda target Anda IPK 4,00, mentargetkan pada diri sendiri. Tapi kalau Anda tidak membuat target, membuat tujuan, target, sasaran, kalau tidak melihat pada kondisi luar, oh ternyata agak susah IPK 4,0 karena kenapa? Mekanisme penilaian dari dosennya begini berbeda, atau sistem jadi ada beberapa hal yang bukan hanya kita sendiri yang memutuskan, tetapi bahwa kita itu juga dipengaruhi oleh lingkungan luar, sehingga ketika kita bikin target atau tujuan, selain kita lihat pada diri sendiri, kemampuan, kelemahan, kekuatan kita juga harus melihat pada kondisi lingkungan kita, sehingga ketika kita bikin strategi itu tepat karena kenapa? Sudah sesuai dengan internal kita seperti apa dan juga pada kondisi eksternal kita seperti apa, seperti itu. Okay. Nah ini manfaat tahapan dalam manajemen strategik. Ketika kita merumuskan strategi, maka harus ada beberapa tahap-tahap yang harus dilalui. Yang ini tidak bisa lompat-lompat, tapi berurutan. Kayak Anda belajar POAC kan, planning, organizing, actuating, controlling ya. Ketika di manajemen kan seperti itu ya. Nah ini tahapan ini taruh di sini aja. Nah ini tahapan tadi, di tahapan sama kayak di atas tadi sama, ini gambarnya. Tahapan dalam manajemen strategi itu meliputi hal-hal ini semuanya. Pertama, Anda harus tahu, Anda buat visi misi dari perusahaan itu. Kalau belum ada visi misinya ya dibuat dulu. Kalau sudah ada ya kita harus canangkan, tekankan bahwa visi misi kita seperti apa. Nanti akan kita bahas satu persatu selama pertemuan kita selama 1 semester ini ya. Visi itu apa, misi itu apa. Karena kebanyakan mahasiswa masih bingung bedain antara visi, misi, tujuan strategik. Semua itu berbeda semuanya. Visi dan misi. Kemudian kalau visi dan misi kita sudah tahu, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan audit eksternal. Audit eksternal itu artinya kita melihat pada kondisi lingkungan perusahaan yang Anda tadi bilang, ya bisa pemasok, ya bisa konsumen, bisa pemerintah, bisa kondisi ekonomi. Kita lihat apakah kondisinya itu positif untuk perusahaan atau bahkan negatif untuk mengganggu perusahaan. Nah, kita cek eksternal kita seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah internal. Kita juga harus tahu. Jadi kalau di sini di eksternal kita tahu yang mana yang positif, mana yang pengaruhnya negatif buat perusahaan. Ya kalau positif kita sebut sebagai peluang. Nanti ada peluang. Kalau negatif berarti ada ancaman. Nah, ancaman apa yang ada di dalam perusahaan kita dari faktor eksternal. Nah, kita juga harus melihat pada audit internal. Jadi selama ini kita biasanya hanya berkecimpung di sini internal. Nah, internal itu kita lihat pada kemampuan perusahaan kita seperti apa, baik secara finansialnya, secara marketingnya, secara SDM-nya mampu apa tidak, terus operasionalnya, dan juga sistem akuntansinya. Bagaimana kita melihat kemampuan perusahaan tersebut, apakah kekuatan atau malah kita ada kelemahan di sana. Kita cek, baru kita merumuskan tujuan jangka panjang. Biasanya tujuan jangka panjang itu 5 tahun sekali kita tetapkan.
Setelah tujuan ditetapkan, baru kita bikin strateginya. Jadi gak langsung meloncat dari sini langsung ke strategi. Untuk dari menyusun strategi, kita harus melalui tahap ini semua. Kita cek dulu internal eksternalnya, baru kita tentu tujuan kita apa, baru tentukan strategi. Jadi misalnya, visi misi perusahaan menjadi perusahaan yang terkenal di Indonesia. Audit eksternalnya, suasana ini misalnya perusahaan IT ya, perusahaan informasi teknologi, visinya menjadi perusahaan terdepan di Indonesia misalnya gitu ya, menjadi perusahaan IT yang terkenal. Eksternalnya adanya COVID ini membutuhkan teknologi informasi lebih canggih. Jadi kadang-kadang suasana jelek itu bukan selalu membuat dampak yang jelek. Ternyata IT untuk perusahaan IT adanya COVID ini membuat orang itu jarang keluar rumah, sehingga dia butuh peralatan IT, komputer, Zoom dan sebagainya itu yang sangat mendesak sekali. Sehingga itu malah menciptakan peluang untuk perusahaan. Karena itu tujuan perusahaan adalah ingin memperluas, ingin ekspansi usahanya. Karena selama ini mungkin ada perusahaan IT itu adanya di Jakarta, sekarang dia ingin ekspansi ke beberapa tempat karena sangat dibutuhkan. Nah, kayak itu misalnya. Maka strateginya adalah pengembangan pasar. Ya tadinya di Surabaya, di Jakarta atau sekarang di Surabaya ada, di Bali ada dan sebagainya. Nah, itu adalah cara kita menetapkan strategi berdasarkan pada audit eksternal dan audit internal kita seperti apa. Terus setelah itu implementasi, diimplementasikan strateginya, diterapkan, baru kita melakukan evaluasi. Tadi yang Anda bilang POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling, di dalam manajemen, itu sebenarnya juga di sini, diterjemahkan di sini. Planning itu mulai dari misi, ini semua masih tahap di planning. Ini planning. Di sini adalah planning semua. Mulai ini di planning. Perencanaan. Setelah planning, actuating. Actuating adalah mulai pelaksanaan. Actuating melaksanakan di sini. Actuating organizing, organizing juga di sini, actuating di sini, controlling ini kan control, evaluasi, control. Tadi sama dengan menggunakan POATS, cuma di dalam manajemen strategik itu lebih dirinci lagi. Planningnya ngapain aja? Planningnya mulai dari visi, kita juga mulai. Ini semua adalah tahapan di dalam planning. Nah, sehingga ketemu jegrek strateginya apa. Kemudian baru dilaksanakan. Itu adalah organizing dan controlling. Seperti itu. Dan terakhir adalah controlling seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Nah, kita selama kita kuliah nanti setengah semester sebelum UTS, kita akan bahas satu ini semuanya. Satu-satu semua kita bahas. Sambil nanti ketika kuliah ada satu tugas, nanti tugasnya tugas kelompok saja ya. Nanti kalau pembuatan visi misi, membuat audit eksternal, membuat ini. Satu persatu ada tugas-tugas kelompok sampai dengan selesai. Kemudian nanti setelah UTS baru dipresentasikan tugasnya seperti itu. Di sini implementasi, evaluasi seperti itu. Nah, ini dalam yang kita pelajari dalam pembuatan strategi perusahaan, dalam manajemen strategi adalah ini semuanya. Oke, kita balik lagi ke sini. Ada pertanyaan lagi di sini? Belum ada, Ibu. Belum ada. Ya, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Ada. Baik, ada. Oke, saya lanjutkan.
Cek ini absennya tak cek lagi ya. Kelas ini. Ini kan kelas Anda ya. Ya kelas akuntansi, kelas reguler pagi kan ini aja tuh. Jadi saya sudah klik begini. Nah ini sesinya sudah barangkali. Oh iya di sini sorry. Sekarang tanggal 28 ya. Sekarang saya setting jamnya mulai jam 8, jam 7 sampai nanti terakhir absennya jam 9.30 ya absennya. Nanti saja absennya. Sorry. Oke, nanti dicentang sendiri. Nah, udah ya bisa. Iya, Ibu sudah bisa. Alhamdulillah, sorry tadi berarti salah. Aisyah, totalnya ada, nah ini saya baru bisa lihat mahasiswanya, ada 25 mahasiswa. Ya, 25 mahasiswa. Nanti silakan cek. Oke. Baik, saya lanjutkan kalau begitu tentang materi tadi. Nah, tadi tahapan ya. Tadi tahapannya melalui pertama adalah dalam kita merumuskan visi misi tadi ya. Terus dalam pelaksanaan tadi ya ada tahap ini ini adalah keterangannya. Kalau rumusan strategi pada tahap ini kita mengembangkan visi misi, mengidentifikasi peluang ancaman, kekuatan, kelemahan, dan menetapkan tujuan jangka panjang semua pada tahap perencanaan. Kalau pelaksanaan ini organizing ya, menetapkan struktur organisasinya perusahaan, menyiapkan anggaran. Evaluasi adalah kita mengkontrol, kita mengevaluasi dari strategi yang sudah dibuat perusahaan seperti apa. Tapi nanti ketika disimulasi, nanti Anda di dalam menyelesaikan kasus, Anda agak susah kalau kita, karena memang kan kita hanya pada perencanaan toh, kan kita nggak mengembangkan di perusahaan sesungguhnya. Jadi mungkin hanya sampai pada tahap ini toh, coba organizing aja. Nah sekarang apa sih manfaat atau risiko dari manajemen strategik? Nah ini ya. Jadi kenapa sih Bu kita kok susah-susah sekali belajar strategik? Kalau intinya kan kita bagaimana cara membuat. Kalau kita pakai feeling aja atau pakai insting kita, kenapa enggak seperti itu? Karena orang banyak melakukan demikian. Kadang-kadang orang nggak belajar. Kan beberapa perusahaan itu kan ya pemiliknya nggak belajar ekonomi juga gitu. Tapi kok perusahaan oke-oke aja gitu loh. Mungkin itu ada pertanyaan yang mengganggu di Anda. Ya bos saya itu loh bukan orang ekonomi, nggak pernah belajar strategian, tapi ya perusahaan itu kok ya jalan-jalan aja sampai sekarang. Nah inilah kenapa kita perlu belajar strategik atau kita perlu menggunakan proses manajemen strategik di dalam pengambilan perusahaan. Nah, bukan karena membantu peran tersebut dan pimpinan menentukan langkah dalam pengelolaan sumber daya untuk mendapatkan kemampuan sesuai dengan itu. Jadi berarti begini, Anda cita-cita kalau sekedar gelundung semprong ini aja, pokoknya mengalir saja. Saya pengennya jadi karyawan di perusahaan mana, sudah tahu nanti aku menikah umur berapa, terus nanti itu siapa, kan gelundung begitu saja. Mungkin bisa jadi di tengah jalan itu menggok ke kiri, menggok kanan, kayaknya nggak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Sama dalam perusahaan pun juga begitu. Ketika Anda tidak punya arah, tujuan, tidak planning, maka untuk
mencapai tujuan tersebut, Anda mungkin yang kiri menjaga karat karena cuma melundung biasa, nggak dikasih rel istilahnya begitu ya. Nah, manajemen strategik itu gunanya adalah seperti itu. Kita ingin bahwa memastikan bahwa tujuan perusahaan itu bisa tercapai dengan langkah-langkah yang tepat, efisien. Karena banyak yang bisa di sini ya. Di dalam kegiatan formulasi strategi akan membantu perusahaan mengatasi pencegah masalah. Kalau kita sudah punya planningnya, kita tahu skenario-nya seperti ini, maka mengantisipasi supaya tidak meleset. Nah, kita bisa mengantisipasi mencegah masalah yang terjadi, kemungkinan terjadi seperti apa. Kita bisa mencegah. Jadi misalnya, waduh dalam kondisi COVID ini kalau kita tidak punya planningnya jelas, bisa jadi kita mau tambah, kita ibaratnya bolanya ngelindingnya ke kari, karena kalau kita nggak disetting itu kan ngelindingnya bisa jadi gelundung sampai ke jurang dan sebagainya, kan seperti itu. Sama di dalam perusahaan juga gitu. Kalau tanpa planning yang jelas, mungkin jadi kita tidak pasti nanti kemana perusahaan ini, juga nggak tepat. Yang kedua, proses manajemen strategi akan menghasilkan keputusan lebih baik. Karena kenapa? Karena memungkinkan interaksi dengan kelompok atau spesialisasi yang beragam. Yang mikir dalam strategi itu kan yang kita ajak mikir kan nggak cuma satu orang. Makanya kalau kita dalam simulasi kuliah kan saya minta Anda dibuat dalam bentuk kelompok. Karena kenapa? Di dalam manajemen strategik itu tidak dipikirkan oleh satu orang, tetapi tim. Tim yang mana itu orang-orang itu memiliki kemampuan atau spesialis yang berbeda-beda sehingga menghasilkan keputusan yang tepat. Makanya kalau di dalam perusahaan itu kadang-kadang ada rapat ini dan itu. Kenapa sih tujuannya? Untuk menyamakan persepsi sehingga masing-masing memiliki mencurahkan ya pemikirannya pada perusahaan sehingga akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi akan meningkatkan motivasi. Jadi kalau karyawan itu Anda libatkan, misalnya bagian manajer itu dilibatkan dalam pembuatan keputusan, bukan hanya bosnya semata sendirian yang ini pokoknya begini. Itu mereka akan lebih merasa diorangkan. Mereka akan lebih merasa memiliki, sehingga ketika melaksanakan strategi itu dia merasa, oh ya ini kan juga aku yang ikut menyarankan ya ke perusahaan ini. Dia akan lebih termotivasi untuk bekerja seperti itu. Yang keempat, menghindari tumpang tindih dalam kegiatan di antara masing-masing individu karena perbedaan peran masing-masing. Nah, kalau tidak dikoordinasikan, tidak ada di-organize tadi istilahnya, strategi itu gini, maka bagian ini tugasnya ini, bagian ini tugasnya ini, mungkin akan saling tumpang tindih dan terjadi konflik kalau tidak di-planning dengan baik. Yang kelima, penolakan terhadap perubahan oleh anggota akan berkurang. Jadi kadang-kadang perusahaan bikin keputusan begini, ketika karyawan itu tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan tersebut dalam rapat seperti itu, mungkin dia akan ogah-ogahan, cuek, biarlah nggak ngerti. Nah seperti itu, orang akan merasa ya sudah, bukan enggak, kemarin aku gak diajak ngomong kok, ngapain saya ya, seperti itu. Terutama untuk organisasi yang ini ya kayak di kampus, karena pemiliknya adalah bukan orang per orang, tapi sebuah organisasi, maka dalam membuat keputusan-keputusan itu semua anggota organisasi harus dilibatkan di dalam membuat keputusan itu, sehingga mereka akan bisa membantu untuk menggulirkan mencapai tujuan tersebut. Nah, risiko manajemen janji sampai ada manfaat, ada risikonya. Dampak negatif karena tanggung jawab individu ada bisa diambil. Jadi gini, kadang-kadang ketika bawah itu tidak diakomodir pendapatnya, kadang ada rasa kecewa dan akhirnya dia mencela. Kadang sering di organisasi, oh sejak dipimpin itu kok gak enak, kan mesti ada ngomong seperti itu. Itu sering kali terjadi seperti itu.
Terus kurangi waktu bagi manajer dengan adanya kegiatan strategik. Ya rapat, kadang-kadang ya ada di perusahaan tuh, kadang kalau di kampus juga gitu. Kapan kerja nih? Rapat, terus kerja nih kapan kok rapat terus saya. Kalau kerja rapatnya ya nggak kerja-kerja juga ini. Nah itu yang terjadi. Maka risiko itu juga harus diantisipasi ya, jangan kebanyakan rapatnya kan. Jadi akhirnya ya tadi. Jadi yang penting adalah yang sampai sekarang belum ya. Oke. Nah, sekarang saya bicara level strategi. Jadi level strategi itu ada beberapa jenis. Ada strategi korporasi, ada strategi bisnis, dan ada strategi fungsional. Ini gambarnya begini. Jadi kalau perusahaan Anda adalah perusahaan yang single bisnis, satu bidang usaha saja, biasanya strukturnya seperti ini. Di atas itu adalah pemilik perusahaan, terus ada manajer-manajer di bawahnya. Nah, maka strategi di tingkat korporasi atau strategi perusahaan itu yang membuat adalah bertanggung jawab dari pimpinan perusahaan utamanya. Tentunya, tapi dalam pembuatan strategi korporasi itu dia juga dibantu beberapa staf atau manajer di bawah-bawahnya seperti itu. Nah, di bawah itu ada manajer operasional, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer sumber daya manusia. Nah, mereka juga membuat strategi-strategi sendiri yang mereka buat bersama dengan jajarannya. Jadi strategi operasional itu, saya ingin menentukan lokasi perusahaan baru. Saya ingin memutuskan untuk maintenance mesin-mesin. Nah, gitu. Strategi keuangan contohnya sih. Saya memutuskan untuk mencari dalam perusahaan, karena perusahaan ini mau saya cari sumber pendanaan lewat utang. Saya ingin cari lewat saham. Nah, seperti itu. Strategi pemasaran contohnya gimana sih? Saya ingin membuat kebijakan produknya kayak gini, price, place, promosinya seperti ini pemasaran. Strategi sumber daya manusia, saya ingin merekrut karyawan itu yang kualifikasi seperti ini. Saya ingin karyawan kita itu jumlahnya berapa. Saya ingin setiap karyawan itu punya job description-nya begini adalah strategi bagian SDM. Nah, semua itu yang membuat ya para manajer SDM-nya dibantu dengan para staff-staff yang dia di perusahaan strategik. Nah, sekarang levelnya, nah, ibaratnya kayak undang itu ada tingkatan yang sama. Kita kalau strategi ada sih tidak boleh tentang dari strategi yang ada di atasnya. Ini kalau isinya multi, jadi misalnya ada perusahaan Unilever, ada divisi makanan, food, ada divisi toileters, ada divisi kosmetika kayak gini. Makanan itu biasanya contohnya apa? Makanan dan minuman, teh Sariwangi, Blue Band itu punya Unilever semua kan itu. Divisi toilet, sabun Lux, sabun deterjen Rinso, sabun Surf, sabun Lifebuoy itu punya Unilever semuanya. Ini divisi divisi toileters. Ada lagi divisi kosmetika, ada Pond's, ada apalagi ya punya Citra, itu semua punya Unilever. Nah, kalau masing-masing, kalau perusahaan itu punya beberapa divisi-divisi bidang kerja, maka
strategi tingkat korporasi di bawahnya ini baru ada SBU atau single business ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Baru dari sini memiliki masing-masing operasional sendiri, keuangan sendiri, strategi pemasaran sendiri, dan seperti ini. Nah, itu adalah tingkat-tingkatan. Jadi strategi ada di sini, tidak boleh melanggar dari yang di sini. Yang di sini dibuatnya juga harus sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Belum, Baik, Ibu. lanjutkan. Oke, satu lagi materi. Proses pengambilan keputusan. Jadi sebetulnya ketika perusahaan itu menentukan keputusan yang dibuat, keputusan perusahaan itu memiliki beberapa pendekatan ya ketika kita membuat keputusan. Satu, pengambilan keputusan secara rasional analitis, yaitu keputusan diambil dengan kesadaran semua alternatif yang ada untuk memaksimalkan manfaat secara rasional. Jadi kadang-kadang kita kan ada kebingungan, mana yang akan kita pilih dari beberapa alternatif strategi yang ada. Oh, dengan pertimbangan analitik rasional, dihitung-hitung dan sebagainya, maka nanti akhirnya keputusan terakhir adalah di alternatif yang pertama, kayak gitu. Jadi itu namanya pengambilan secara rasional, semua didasarkan pada perhitungan dan data, gitu. Tapi ada manajer yang dia ketika mengambil keputusan lebih pada ke intuitif emosional, mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada itu didasarkan pada kebiasaan, pengalaman, perasaan, naluri, proses mental bawah sadar. Jadi judgement sangat bagus. Jadi gini, biasanya gimana ya? Kalau hitung-hitungannya begini, enggak. Sebentar, saya mau lihat pengalaman kita yang lalu. Kalau ada kasus seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Saya ingin secara emosi, gak pantas lah kalau begini. Aku mecat karyawan kayak gini, kok sawangan gak enak. Nah, gitu. Itu adalah keputusan secara intuitif emosional. Yang ketiga, keputusan berdasarkan pada perilaku politis adalah pengambilan keputusan yang mendapat tekanan dari pihak yang terkena dampak keputusannya, sehingga keputusan yang diambil tidak mengecewakan pihak tertentu sehingga dilakukan kompromi politik. Jadi gini, kalau misalnya karyawan ini tak pecat, gimana? Oh jangan, karyawan ini punya sejarah, misalnya dia adalah saudara dari rekanan saya, kayak gitu ya misalnya. Sebetulnya karyawan ini gak terlalu kompeten banget, tapi supaya hubungan saya baik dengan rekanan saya yang tadi, maka saya tetap mempertahankan karyawan ini. Nah, padahal karyawan itu tersebut kinerjanya kurang bagus misalnya. Tapi kita mempertahankan itu hanya karena alasan politis. Itu juga bisa terjadi di dalam perusahaan seperti itu. Yang keempat adalah sintesa pengambilan keputusan. Jadi kalau gimana? Kalau kita menggabungkan pengambilan keputusan secara rasional, tapi juga pertimbangan pada institusi dan mental dan semuanya. Sebenarnya saya rasa ini yang terbaik ya. Jadi ada manajer itu yang saklek. Secara misalnya gini ya, katakanlah kalau saya ini adalah seorang decision maker yang rasional analitis, misalnya begini, saya akan melihat program studi di Universitas Muhammadiyah ini mana. Program studi yang dosennya banyak, yang nggak ada mahasiswanya, mestinya kan rugi toh, bayari dosen akeh, tapi mahasiswanya nggak ada. Secara rasionalitas pasti akan tak deret aja. Kalau gitu program studi ini dibubarkan saja. Kita pakai program studi yang diadakan oleh yang ramai saja, yang banyak mahasiswanya, yang diminati. Nah kalau kayak gitu kan ya biar semuanya institusi. Kenapa? Karena pemimpinnya saklek secara hitung-hitungan tok. Jadi nggak bisa juga begitu. Atau yang ke ini, yang hanya berdasarkan pada intuitif emosional. Waduh, saya mau punya karyawan, kinerjanya buruk sekali. Tapi saya melihat dia itu
tanggungannya banyak, anaknya banyak, tapi dia itu sangat sangat kinerjanya sangat buruk dan sangat merugikan perusahaan. Tapi saya nggak tega karena dia itu anaknya banyak dan dia harus butuh biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kalau Anda hanya berdasarkan pada intuitif bisa juga tidak pas membuat keputusan. Karena kenapa? Hanya pada emosional tok. Yang ketiga, pengambilan berdasarkan pada perilaku politis tok. Jadi yang penting, gak pakai apa-apa. Ikut titipannya ini karena kita punya ini titipannya ini. Saya merawat ini karena dia titipannya ini. Jadi karena perilaku politis aja itu juga tidak baik. Maka sebaiknya dalam keputusan strategik itu Anda mensintesa ketiga-tiganya tadi itu. Ada saatnya kita memang perlu rasional analitis, tapi juga melihat bahwa ini kalau ketika membuat kebijakan ya jangan terlalu jangan mengabaikan pada emosional maupun politis. Jadi tiga-tiganya juga harus dipikirkan bahwa ketika Anda jadi seorang manajer nanti ketika di perusahaan Anda juga harus membuat keputusan yang sifatnya rasional, yang juga memperhatikan intuisi Anda, emosi dari yang nanti dampak yang diakibatkan, dan juga melihat pada politis. Apakah keputusan Anda itu nanti dibuat akan justru membuat rame, malah bikin perang kayak gitu, ya juga harus diperhatikan. Itulah tadi ya gambaran sedikit mengenai apa yang akan kita lakukan di dalam proses pembuatan strategi perusahaan, mulai dari tahap awal, kita menentukan visi misi dulu, kita melakukan audit internal, eksternal, dicari semua kekurangan, kelebihan, peluang, dan ancaman. Kemudian kita susun tujuan itu dengan baik, ke depan seperti apa, kemudian baru kita buat strateginya untuk mencapai tujuan itu, strateginya kayak gimana. Terus di bawah dalam menentukan keputusan untuk strategi itu, kita harus melihat pada 3 hal tadi ya, rasional, intuitif, emosional, dan politis. Kita perhatikan semuanya, cara kita menentukan keputusan. Dan kemudian kita organizing, struktur organisasi, siapa dapat tugas apa, yang mana tugasnya apa, dan ketika pelaksanaan itu harus sesuai dengan rencana, sehingga ketika kita evaluasi hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi begitu urutannya, apa yang kita pelajari selama 1 semester nanti tentang manajemen strategik dalam pembuatan keputusan itu seperti itu. Dan Anda nanti ketika mendapatkan kasus-kasus, saya harapkan di sini Anda berperan seolah-olah para CEO perusahaan ya. Jadi ibaratkan posisikan Anda perannya sebagai kasus di perusahaan itu, Anda adalah CEO-nya, Anda adalah konsultan strateginya. Harusnya begini perusahaan ini, harusnya begini, seperti itu. Jadi kita ini nanti banyak diskusi, bukan Anda banyak mendengar apa saya ngomong, tapi nanti akan banyak diskusi yang harus kita buat. Nanti untuk perusahaannya boleh Anda pilih sendiri perusahaan apa yang Anda buat. Tidak harus perusahaan besar, yang penting Anda memiliki data-datanya. Di sini bekerja tidak ada bekerja ya di sini ya. Oke. Kalau pada belum bekerja, jadi terserah mau perusahaan yang diteliti, perusahaan tempat kerja Anda, tempat kerja orang tua Anda, boleh tempat kerja om Anda, tante Anda, dan sebagainya. Siapapun yang memudahkan Anda untuk mencari data itu aja. Tapi nanti itu setelah UTS diskusinya, tapi datanya Anda susun dari sekarang. Nanti dari pertemuan ke-1, misalnya membuat visi misi dan sebagainya. Anda nanti membuat, terus Anda siapkan nanti perusahaan apa yang Anda teliti. Nah, coba cari visi misinya kayak gini, seperti itu. Jadi sambil kita belajar per pertemuan per bab, Anda siapkan tugas besarnya untuk ke perusahaan tadi datanya. Nah, dasar visi misi, kita lihat visi misi perusahaan A, contohnya kayak gimana membuat visi misi. Nanti Anda buat visi misi perusahaan tersebut apa. Yang kedua, analisis faktor eksternal apa aja, internal apa aja. Jadi kita step by step sampai akhirnya nanti ketika UTS Anda sudah siap materi presentasi 1 kasus perusahaan yang akan Anda bahas.
di dalam diskusi kelompok. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ya, 25 orang ternyata mahasiswanya. Kalau begitu dibikin kelompok 6 kelompok, satu kelompok anggotanya 4 orang ya. 4 orang, 4 kali 6, 24, satu kelompok anggotanya 5. Jadi buat 6 kelompok. Nggak dijadikan 5 kelompok aja, Ibu. 5 kelompok. Sebentar, 5 kelompok kita kan ada 7 pertemuan ya. 7 pertemuan setelah UTS. Masih banyak waktu longgar nanti ketika Anda 7 kelompok kan masih ada 6 kali. Jadi satu kelompok maju 1 hari. 1 hari pertemuan bikin satu kelompok, satu kelompok. 6 kelompok lebih enak. Karena nanti lebih detail gitu loh. 1 per orang, 4 orang itu yang ngerjakan kan lebih ini. Lebih masing-masing punya peran masing-masing gitu. Kalau lebih sedikit nih. Kalau 5 kelompok nanti kebanyakan, enggak apa-apa 4 aja, 4 orang aja jadi 6 kelompok gitu ya. Begitu? Ya, ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak udah cukup jelas. Jadi ini materi kita hari ini masih konsep dasar ya. Nanti minggu depan kita sudah mulai masuk ke visi misi, bagaimana membuat visi. Mungkin sudah aplikasinya di ini ya, membuat visi itu kayak gimana. Jadi langsung praktek nanti kita membuat, contohnya membuat visi, contohnya membuat ini, contohnya membuat ini. Jadi begitu. Hari ini kita masih banyak konsep-konsep tok. Ya. Jadi nanti materi saya share di e-learning di hari Minggu begitu. Nah, Anda sudah harus mendownload itu untuk materi Anda kuliah. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Jaga kesehatan selalu untuk Anda. Jangan lupa absen di e-learning karena batasnya sampai dengan jam 9. Mohon maaf, hari ini masih kita baru pertemuan pertama, mungkin tidak sampai jam 9, kita sudah selesai. Sekali lagi, saya harapkan Anda buku boleh cari buku Fred David itu ya, Fred R. David, cari di buku toko online bisa atau download di e-book juga boleh, terserah Anda caranya bagaimana. Atau masing-masing kelompok punya 1, ya silakan. Yang penting ada buku pegangan seperti itu. Oke, kalau begitu saya akhiri kuliah ini. Selamat pagi, jaga kesehatan selalu untuk Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang izin ini? Erika Sulistia. Oke. Baik. Oke. Baik.